Jadi selama beberapa menit ke depan, ini podcastnya diambil alih sama saya ya. Sebenarnya sih bahasa Indonesia itu sangat ya, padanan katanya itu banyak, cuman mungkin kitanya aja yang nggak pernah buka KBBI gitu. Hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini ya? Selamat datang untuk penonton di channel ini. Mungkin baru ya mendengarkan suara saya. Jadi selama beberapa menit ke depan, ini podcastnya diambil alih sama saya ya. Jadi sudah pasti saya di sini tidak berbicara sendiri. Selama beberapa menit ke depan kita bakal ngomongin satu topik yang insya Allah seru. Karena ini sebenarnya masih sangat berkaitan erat dengan sekarang ini November ya. November bulan kemarin itu diperingati sebagai bulan bahasa. Dan for your information aja, kalau sebenarnya sih tadinya kita mau record podcast ini tuh udah dari bulan kemarin sih kayaknya, karena mau ngomongin tentang bulan bahasa, ngomongin bahasa gitu kan, tapi baru ada kesempatannya sekarang. Ngomong punya ngomong nih, di sini saya sebagai host ingin memperkenalkan seorang bintang tamu, enggak bintang tamu juga karena dia yang punya channel sebenarnya. Ya, silakan bersuara. Ini ceritanya diakuisisi ya channelnya ya. Iya, saya terdengar seperti penyiar radio. Ya Allah. Ini dapat kucuran investasi nggak nih? Mungkin ada Entahlah dana gitu ya. dari host gitu mungkin. Eh, Sepertinya itu kita bicarakan di belakang saja ya, tidak mesti di sini. Oh ya, mungkin kita perlu memperkenalkan diri. Oh, saya ya. Kan saya harus memperkenalkan diri. Ya, mungkin sudah seperti yang terlihat. Nama saya Aziza, yang sering dipanggil Zizi. Saya akuisisi lagi deh. Zizi apa kabar? Baik, baik. Tadi sih udah mau ngomong ke sana. Tadi aku mau nyapa apa kabar buat Farhan gitu, tapi udah keduluan. Oh, udah deh. Oh ya, sebelum kita mulai challenge yuk. Jadi Apa tuh? selama kita ngobrol itu usahakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini Baiklah. juga lebih ke men-challenge diri saya sendiri. Tuh, itu aja tuh udah salah. Apa namanya? Men-challenge. Apa? Eh, Menantang. memberikan tantangan untuk diri kita, untuk Zizi dan Farhan gitu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena Why? ya tadi di awal Why lagi? Kenapa? udah iya udah dibahas juga kan kalau kemarin tuh Oktober diperingati sebagai bulan bahasa. Ini juga masih suasana Sumpah Pemuda ya. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya Sumpah Pemuda. Cuman nggak tahu sih ini bakal diupload kapan. Mungkin Gantung entah yang punya. entah. Mhm. Ya ngomongin bahasa ya, bahasa Indonesia. Gimana sih menurut Farhan ya tentang bahasa Indonesia? Sedangkan yang saya tahu nih, yang Zizi tahu, Farhan itu ini boleh nggak sih diomongin di sini? Why? Farhan itu nggak hanya menguasai bahasa Indonesia saja gitu kan? Atau bahkan mungkin bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia gitu. Kita juga. Kirain. Nah itu ya gimana dengan maksudnya apakah memang sehari-harinya Aska itu selalu mencampur bahasa, jadi nggak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang lain juga, atau memang sehari-harinya pakai bahasa Indonesia gitu? Oke. Jadi I itu oke. Oke. Sorry, sorry. Intermezzo. So,
about lagi kan tentang bahasa. Hmm. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Iya, jadi sehari-hari Farhan itu menggunakan bahasa Indonesia kah? Atau emang dicampur dengan bahasa asing gitu? Ya, pastilah orang kita di Indonesia pasti menggunakan bahasa itu. Tapi mungkin lebih tepatnya ya, mungkin soal ini jadi beneran saya dia jadi narasumber kayaknya. Oke, no problem. Iya. Nggak masalah. Ya, untuk sehari-hari ya pastinya I pengen ngomong I think kan. Saya pikir kita semua juga berbicara dengan bahasa Indonesia semua semua orang Indonesia gitu. Tetapi mungkin apa ya bahasanya? Mungkin lebih tepatnya bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Kan ada perbedaan ya antara bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa Indonesia sehari-hari gitu dan Betul. di mana ya pastinya kalau misalnya kita berbicara dengan bahasa Indonesia sehari-hari, ya pasti saya menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks sehari-hari. Tapi apakah menjadi menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan baku? Ya pastinya kalau dalam konteks sehari-hari, konteks kasual gitu ya, pergaulan gitu, ya bisa dikatakan nggak mungkin ya, nggak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi mungkin dalam diskusi gitu ya, terutama diskusi dalam yang berbahasa Indonesia, diskusi formal, diskusi dalam perkuliahan, eh, pasti yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan apa ya format-format keformalan dalam berbahasa gitu sih. Oke. How about you? How Ya, about you? Gimana jadi dengan sih? em, kalau Z sendiri justru sehari-harinya itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan logat daerah. Nah, itu kalau Farhan sendiri nih, Farhan kan eh, orang Jawa, orang Tangerang gitu kan. Mungkin juga punya logat tersendiri atau bahasa apa ya bahasa yang dicampur dengan bahasa Indonesia karena kalau seperti Zizi yang orang Sulawesi tahu sendiri lah ya. Mungkin juga yang nonton channel ini tahu kalau orang Sulawesi atau orang Indonesia Timur pada umumnya itu punya logat khasnya. Ada ciri khusus yang membedakan dengan yang ada di Indonesia Barat gitu. Jadi walaupun kami berbahasa Indonesia, eh, logatnya itu tetap tetap logat daerah masing-masing. Nah, jadi Zizi tuh gitu, tetap pakai bahasa Indonesia tapi logatnya aja yang berbeda. Farhan gitu juga nggak sih di Tangerang? Atau emang di Tangerang itu apa ngomongnya itu emang Indonesia Inggris aja gitu, nggak dicampur dengan logat-logat tertentu atau bahasa daerah setempat. Sorry, maaf. Em, Soal Indonesia dan campur Indonesia Inggris kayaknya eh, Mm-mm. itu lebih dominan di South juga dah ya. Jakarta Selatan ya. Jaksel, Heeh, Jaksel, ya, ya. the Jaksel dan em, soalnya Tangerang itu gimana ya? Masuknya kan wilayah pinggir Jakarta ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk eh dari sisi campur-campur dulu ya, dari campur-campur dengan bahasa Inggris, soalnya mungkin nggak terlalu ya juga. Nggak terlalu se apa namanya, semasif atau se ininya seperti apa namanya, seperti wilayah-wilayah Jakarta, terutama Jakarta Selatan gitu ya, yang terbiasa menggunakan kata which is dan lain sejenisnya. Em, Cuman kalau Tangerang, kalau dari sisi kedaerahannya, bahasa daerah itu sendiri, sebenarnya kalau saya jujur ya, mungkin teman-teman yang udah lama di Tangerang gitu ya, mungkin dari lahir benar-benar dari lahir mungkin tahu ya asal muasal kesukuan dan bahasa aslinya Tangerang. Cuman sepanjang yang saya tahu, Tangerang itu memang campur apa namanya? Ada dua suku utama gitu yang bercampur di Tangerang. Pertama adalah Betawi, yang kedua adalah Sunda gitu. Nah, cuman Wow, memang keren.
Ya, cuman memang Sundanya Tangerang itu lebih ke arah Sunda Banten dibanding Sunda Jawa Barat atau Bandung gitu ya. Jadi memang Sundanya itu bisa katakan Sunda-Sunda kasual gitu yang menggunakan seringnya menggunakan aing gitu. Kalau Bandung mah kan abdi gitu ya. Sayanya abdi. Kalau di Tangerang atau sekitaran Banten itu suka menggunakan aing gitu. Tapi eh, ya kurang lebih begitu untuk dari sisi Kesundaannya dan untuk Betawinya ya nggak jauh beda dengan Jakarta sih ya. Karena memang suku-suku Betawi sini eh, kebanyakan juga adalah orang yang pindahan dari Jakarta gitu, meluas gitu lah ya, pemekaran apa ya bahasanya apa sih, migrasi ya bisa katakan kayak gitu, perluasan penduduknya Iya. gitu ke Tangerang gitu. Mhm. Jadi ya ada eh apanya Betawinya juga dan mungkin bukan mungkin ibu saya pun juga Betawi gitu. Jadi kalau misalnya sama paman gitu, encing, encang gitu, masih ada panggilan-panggilan yang seperti itu gitu. Dan kalau misalnya logat, jujur memang untuk saya pribadi mungkin logat itu udah agak berkurang ya di lidah saya gitu. Tapi kurang lebih Mhm. mungkin spesifiknya di ini ya, di tempat saya tinggal ya, karena kadang-kadang di masing tempat tuh beda gitu. Di tempat saya tuh ada apa ya, logat Betawi yang medok banget gitu. Jadi kayak apa ya? Bedak, oke. Ada Heeh. penekanan-penekanan gitu gimana sih kayak eh jadi kayak gimana ya? Contoh kayak saya agak malu sih, tapi it's okay. Ini adalah Nggak apa-apa, bahasa saya. contohin. Iya, ini biar orang Sulawesi juga tahu gitu kayak gimana sih di sana di Jawa. Ya, logatnya ya kayak asalnya Lesipon tuh mah lagi buset. Itu apa ya? Kalau di telinga Zizi sebagai orang Sulawesi itu kadang suka denger di sinetron terus yang ngomong kayak gitu emak-emak biasanya. Iya, iya itu sering tuh. Gitu. Kayak Mm. buader bener sih bocah gitu. Jadi emang ada penekanan R-nya aja tebel gitu ya Nah, kedengarannya ya. iya. Jadi ya, tapi itu di wilayah saya lah ya. Meskipun wilayah saya juga wilayah tempat saya tinggal juga ada bercampur dengan Sundanya juga gitu. Jadi bisa katakan sebenarnya wilayah saya tinggal tuh ada percampuran dengan Sunda, ada percampuran dengan Betawi. Cuman memang kalau di tempat saya mostly, jadi mostly kebanyakan juga Mhm. ada Betawinya, penekanan-penekanan kayak gitu. Kurang lebih begitu, Ibu Zizi. Ibu tiba-tiba ya. Ya jadi ya bisa kita simpulkan kalau di tempat Farhan itu walaupun apa, dia punya logat sendiri juga, logat khususnya, tapi untuk Farhan sendiri mungkin karena lingkungan, karena tempat tinggalnya itu tadi ya, jadi udah nggak terlalu kayak gitu ngomongnya, nggak, penekanan-penekanan kayak yang udah dicontohin tadi. Karena emang Hmm, kalau yang bisa kita denger nih setiap kali Farhan ngomong itu sangat, logatnya itu apa ya, jaksel sekali. Kayak Jaksel, orang Indonesia yang memang aksennya itu aksen Amerika gitu. Indonesia Amerika. Hmm. Terdengar seperti itu gitu kan. Nah, denger denger tadi Farhan juga ngomong kayak gitu tuh, ini deh, Zizi jadi pengen nanyain, ini jadi ke Farhan Zizi ini ya. Saya jadi pengen nanyain tentang ini nih. Gimana sih pendapat Farhan? Kan kita baru masih suasana Sumpah Pemuda juga, yang dimana Sumpah Pemuda itu di ikrar ketiganya itu tahu kan isinya kami putra putra dan putri Indonesia bersumpah eh, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang dimana juga lahirnya ikrar sumpah itu karena ya itu ya, kita sama-sama tahu pemuda dari beragam daerah di Indonesia yang punya bahasa sendiri, punya logat tersendiri.
ingin menyatukan gitu biar berkomunikasinya lebih lancar, obrolannya lebih lancar itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu loh yang diperjuangkan oleh pemuda-pemuda di 94 tahun yang lalu. Eh, maaf, tunggu. Bener nggak sih? Koreksi kalau salah. Tahun 1928. 96, sorry. 96 tahun yang lalu ya. Mau Ya, dicari? 90. Gimana sih? Enggak 96, 9. Aduh ini Zizi matematikanya 94 udah bener tadi. Iya, 94 tahun yang lalu gitu kan pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul gitu mencetuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi eh, dari dulu tuh pemuda-pemuda dari beragam daerah aja ingin menyatukan kita nih biar berkomunikasi lancar dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi kenyataannya sekarang, faktanya sekarang justru pemuda-pemuda itu, pemuda-pemuda zaman sekarang ya, mungkin termasuk Zizi juga, Hmm. termasuk saya gitu kan, apa ya, tidak begitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maksudnya gini loh, Zizi itu nggak menyinggung soal ini ya, nggak menyinggung soal mencampurkan bahasa, Hmm. mencampur-campurkan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, bukan. Lebih ke tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak mengikuti kaidah-kaidah EYD gitu, ejaan yang disempurnakan, Hmm. eee menggunakan kata yang sembarangan aja gitu, pakai kata yang tanpa mengerti maknanya yang sebenarnya. Ini saya kasih contoh deh, Zizi kasih contoh ya, semisal, kita ngomongin kata, absen misalnya, itu kan, bahasa Indonesia juga kan ya, udah masuk dalam bahasa Indonesia, sedangkan absen itu artinya tidak hadir. Tapi kan kadang kita sering bilang, "Nitip absen ya," kayak maksudnya tolong diabsenin gitu, maksudnya itu kalau kalau, dia itu hadir juga gitu maksudnya, tapi dia ngomongnya bahwa dia absen gitu, bahwa dia tidak hadir. Nah ini kan jadi menggunakan, bahasa Indonesia jadi salah gitu kan Hmm. konteksnya atau, mmm, nah ini aja yang mungkin yang lebih simpel, masih banyak kan ya, Farhan juga mungkin masih apa, bukan masih, banyak masih sering banyak dengar orang menggunakan kata rubah. Kayak, "Tolong rubah itu, tolong dirubah tulisannya, rubah lagi ininya, rubah Oh, lagi rubah-rubah. itunya." Hmm. Nah iya, itu kan kata dasarnya tuh ubah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan Zizi tuh ini loh, jadi gimana sih menurut Farhan tentang pemuda-pemuda Indonesia yang justru, ya itu tadi, tidak menggunakan bahasa Indonesia, dengan baik dan benar karena, eee, apa ya, menggunakan kata tapi tidak begitu paham maknanya gitu, tidak tidak begitu paham artinya apa sih, tapi pakai aja gitu katanya. Nah itu menurut Farhan gimana? Ya, sebenarnya eh ya bisa katakan gini, kalau masalah soal kayak gitu, terkadang kita mengacu pada konsensus sih. Jadi gini, eh ya memang kita tahu bahwa bahasa yang kita gunakan secara kasual ya, itu seringkali memberikan pemaknaan yang salah gitu, konsepsi yang salah, menjadi definisi yang salah gitu. Dan itu ini apa namanya? Jadi memang kalau dalam dalam dunia realita ya, terkadang kesalahan itu bisa menjadi benar karena konsensus, karena atas persetujuan apa namanya kita bersama gitu loh. Nah, artinya bagaimana menyikapinya? Kalau misalnya kita membenarkan dengan gunain dong bahasa kayak gini. eh Kan kita tahu ya literasi kita emang kurang ya. Dan Betul betul. kalau kalau secara ekstrim misalnya kita benahi bahasa mereka, bahasa kasual kita itu menjadi bahasa baku, itu sulit juga karena kita pastinya apa ya, di lingkungan kita pasti akan dibilang apa sih gitu ya. Dan ya
ibaratnya kayak di Jakarta deh gitu misalnya yang terbiasa dengan bahasa kasual gitu dan banyak kan bahasa-bahasa di sini tuh disingkat-singkat bahkan apa ya mungkin kalau bisa katakan dirusak lah ya sama generasi kita misalnya kayak kata-kata apa ya bisa jadi sabi gitu kan Mhm. terus Iya, betul betul. sama Itu sekali fenomenanya ya. nah sama Mhm. sekali terus disingkat jadi samsek gitu kan. Mhm mhm. Nah, terus em, dalam sisi berbahasa kasual sebenarnya sah-sah saja gitu, tetapi balik lagi terkadang jangan sampai kita terlalu sering dalam arti gini, dalam kita harus bisa membedakan konteks gitu. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan konteks konteks kasual dan konteks formal. Nah, eh, terkadang kita saking terbiasanya, saking kita cuman taunya itu bahasa sehari-hari gitu, bahasa bahasa kasual. Jadi kita ketika dalam konteks formal kita tercetus bahasa yang kasual itu. Contoh misalnya dalam penulisan gitu ya, mungkin dalam penulisan ilmiah atau apa, terkadang kita tanpa sadar gitu dalam penulisan itu menggunakan kata-kata yang kasual gitu. Nah, Betul. jadi ya baik lagi kita paham konteks gitu. Jadi apa ya baik lagi ya mungkin literasinya ditingkatkan gitu ya mungkin untuk bahasa-bahasa formal. Tapi balik lagi kalau dalam sisi pewajaran dalam sisi sehari-hari bisa diwajarkan gitu karena eh kita juga bukan butuh ya pengen yang simple-simple lah gitu sama sekali jadi samsak atau apa gitu. Itu dalam Iya. Mhm. dalam efisiensi bahasa disahkan saja, tetapi dalam kondisi formal, kondisi yang memang membutuhkan bahasa baku untuk menjelaskan sesuatu, eh, jangan sampai digunakan gitu sih. Dan juga apa ya sih? Aduh tadi pengen ngomong apa ya? Ayo Jadi tiba-tiba nge-blank. ya intinya gini, Iya, jadi ya mhm. apa? Iya, lanjut. Ya jadi ya intinya eh kita nah yang ini salah satu menjadi ini juga ya, jadi permasalahan dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya. Kita harus mengakui juga gitu, kita adalah bangsa yang kaya, tetapi dalam berbahasa kita tuh masih miskin kosakata gitu. Mungkin perbandingannya saya lupa ya, untuk perbandingan eh, kosakata antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu eh yang jelas kalau Indonesia itu masih sekian juta, sekian ratus juta mungkin kosakata gitu. Inggris itu udah miliaran gitu. Entah lupa puluhan miliar atau ratusan miliar saya agak lupa gitu. Nah, jadi memang banyak bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata yang diserap dari bahasa lain. Nah, ini juga sebenarnya harus jadi perhatian kita juga. Kenapa jadi harus perhatian? Eh Bahasa Indonesia seharusnya dalam perspektif saya seharusnya tidak menjadi bahasa yang miskin. Kenapa? Bahasa Indonesia kita mengakui bahasa persatuan. Nah, kalau kita mengakui bahasa Indonesia adalah Mhm. bahasa persatuan, maka persatuan itu harus dibumbui atau diisi oleh keberagaman. Kita mengakui tentang keberagaman kita. Jadi bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang justru bahasa-bahasa daerah itu bahasa yang lebih kompleks yang mungkin bisa dipadankan dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya dan ya kosakata dari bahasa daerah ini yang saya rasa harus diadopsi segera oleh bahasa Indonesia bukan mengadopsi dari bahasa luar gitu loh itu sih kalau menurut saya. Wah, sebenarnya pendapatnya Farhan yang barusan itu cukup mind blowing ya. Eee maksudnya cukup mencengangkan. Ini sisi aja masih susah nih dengan tantangannya untuk tidak mencampur bahasa. Karena, sebenarnya gini sih Farhan, ini kita bisa jadi diskusi yang cukup menarik mungkin ya, Oh, oke. ngomongin bahasa karena, yang Zizi baca itu sebenarnya sih bahasa Indonesia itu sangat ya, padanan padanan katanya itu banyak, cuman mungkin kitanya aja yang
nggak pernah buka KBBI gitu, Hmm. nggak pernah, eee ngelihat-lihat di sana karena kan, bahasa Indonesia itu emang, didasari dengan bahasa Melayu yang, tercampur dari bahasa-bahasa lain yang, diserap ke dalam akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Kayak dari ini kita kalau ngomongin sejarah bahasa ini cukup, lumayan panjang ya. Itu Tapi sisi kemarin ahlinya sih yang silahkan. saya baca iya, yang saya baca kemarin dari beberapa artikel, nggak hanya satu artikel saja yang saya baca, itu kan memang bahasa Indonesia itu dasarnya kan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu, banyak, dapat tambahan-tambahan juga dari bahasa-bahasa asing gitu. Seperti, kan sejarahnya di daerah Nusantara ini kan, banyak pedagang-pedagang dari, India, dari Cina, dari Arab gitu kan. Itu yang, bahasa dari mereka akhirnya itu Melanjutkan tercampur ke dengan dokumen Pro. bahasa Melayu dan ya akhirnya yang sekarang menjadi bahasa Indonesia.